Romo yang hidup. Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku senang bersamamu dalam naunganmu. Istilahnya orang Yahudi atau orang Kristen ya menggunakan kata shalom untuk menyapa saudara seiman, menyapa satu dengan yang lain, ya, menyapa jemaat Tuhan ya, dengan mengatakan shalom, ya, shalom alaihim, ya, alaihim shalom. Nah, apa makna daripada shalom? Apa makna daripada ucapan itu? Ya, seringkali kita hanya mengucapkan latah tanpa pemahaman yang mendalam maksud daripada kata shalom tersebut. Ya. Nah, kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, usahakanlah kesejahteraan atau dalam bahasa Ibraninya shalom kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, saya ulang kalau pakai kata shalom ya. Usahakanlah shalom di kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab shalomnya, shalom kota itu adalah shalom untukmu. Ya, jadi Yeremia menyampaikan sebuah nubuatan yang menguatkan bangsa Israel yang pada waktu itu harus dibuang ke Babel, harus dibawa seluruh bangsa Yehuda diangkut ke tanah Babel. Dan di saat mereka berada di Babel, ya, di bawah pemerintahan kerajaan Nebukadnezar, mereka sebagai bangsa asing, sebagai bangsa budak, bangsa jajahan. Lalu Yeremia berkata, memberikan nubuat firman Tuhan kepada bangsa Yehuda di tengah-tengah mereka menjadi budak, ya, di tengah-tengah mereka menjadi bangsa jajahan, bangsa tawanan. Lalu Yeremia berkata, usahakanlah shalom, ya, di kota kamu aku buang, ya. Entah itu di kota Babilonia, ya. Kata Yeremia kata firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, usahakan shalom, usahakan kesejahteraan di kota kamu tinggal, di kota kamu berada. Lalu berdoa buat kota itu, berdoa buat kota di mana kamu tinggal itu kepada Tuhan. Sebab ketika shalom, kesejahteraan daripada kota itu akan menjadi kesejahteraan atau shalom bagimu juga. Ya, kalau engkau berdoa buat shalom, kesejahteraan kota, itu akan bermanfaat bagi dirimu juga mengalami shalom. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Yeremia, ya, di mana bangsa Yehuda didorong untuk menciptakan shalom di mana mereka berada. Ya. Kalau mereka ketika di tanah Kanaan mereka merasakan shalom, ya, mereka merasakan sejahtera ketika di tanah perjanjian. Ya. Tapi ketika mereka menyimpang daripada Tuhan, beribadah kepada dewa-dewa lain, akhirnya mereka tidak mengalami shalom. Ya, mereka tidak mengalami kesejahteraan. Makanya Tuhan izinkan bangsa asing untuk menghukum mereka, ya, memakai bangsa Babel untuk menghukum mereka dan dibuang. Ya. Mereka kehilangan shalom pada saat itu. Dan ketika mereka berada di
bangsa Babel, Yeremia berkata, usahakan shalom itu terjadi di mana kamu berada. Nah, lewat firman Tuhan ini, kita pun didorong, firman Tuhan ini juga boleh berbicara bagi kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, usahakan shalom itu hadir. Di rumah tangga kita, shalom di pekerjaan kita, shalom di masyarakat kita, ya, shalom di kota kita, shalom di bangsa kita. Itu yang menjadi dorongan dari firman Tuhan pagi hari ini, menciptakan shalom, ya, di manapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna daripada shalom itu sendiri apa? Ya. Shalom berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya, ya ini kalau ini tulisan Ibraninya, ada shin, ada lamet, ada yod, ada mem, ya, shalom. Jadi kata shalom itu bisa, kalau di Latinnya bisa sh, bisa sy, ya. Itu tergantung pelafalan saja. Ada shalom, ada sahlom, pakai h di tengah. Itu Latin, pembacaan Latinnya. Jadi mau shalom mau pakai sh sama saja. Nah, shalom artinya sejahtera, ya, atau tidak ada yang hilang, ya, tidak ada yang hilang. Artinya semua dalam kondisi aman, ya, kondisi yang tidak ada kehilangan, baik pasangan hidup ada, anak-anak hidup sehat, yaitu tidak ada yang hilang, harta tetap dalam berkat, dalam kelimpahan, dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang hilang. Kemudian tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, aman, tentram, kesehatan juga dalam kondisi yang sehat, baik, ya. Lalu lengkap, complete dalam bahasa Inggris, lengkap semuanya, ya, sempurna. Nah, itu arti daripada shalom. Ya. Nah, kata shalom digunakan sebagai kata ganti halau atau selamat tinggal. Jadi kalau orang budaya Yahudi ketemu dengan orang Yahudi, mereka akan mengucapkan shalom, ya. Kalau itu hampir sama dengan orang Arab, ya, assalamualaikum, ya. Jadi kalau misalnya mereka bertemu shalom, lalu mengucapkan selamat tinggal pun shalom, ya. Nah, kata ini merujuk kepada kesejahteraan antara kedua entitas, yaitu antara manusia dan Tuhan, antara dua negara. Jadi shalom ini adalah hubungan di mana Tuhan menurunkan berkat-Nya kepada manusia, ya, dan manusia menerima berkat kesejahteraan tersebut. Ya. Bahwa shalom tadi dimaknai sebagai damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kuberikan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu eirene, ya, sama dengan shalom, ya, damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera. Ketika Yesus hendak disalib, dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini, damai sejahtera yang bersumber daripada Allah. Itu yang akan ditinggalkan Tuhan bagi umatnya. Damai sejahtera bukan sebuah kedamaian yang diciptakan oleh manusia. Damai sejahtera yang diciptakan oleh manusia sifatnya bendawi, sifatnya materialistis, ya. Damai sejahtera, orang merasakan damai manusia itu oleh karena sifat-sifat materi. Wah, saya mah senang, saya happy, saya berbahagia, saya merasa damai karena punya kekayaan, ya, punya harta 1T, ya, bukan 1M lagi, 1T. Wah, itu merasa damai. Ya, merasa damai. Nah, itu damai yang diciptakan oleh manusia, ya, oleh karena memiliki
sifatnya materi, ya. Atau saya merasakan damai karena punya istri yang cantik kayak artis, ya. Saya merasakan nyaman, ya. Atau saya merasakan damai karena anak-anak saya berhasil menjadi orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, bekerja di tempat-tempat yang tempat yang mumpuni, ya, memiliki prestasi yang bagus. Wah, saya merasakan senang, rasa damai. Ya. Nah, itu damai yang sifatnya sementara, damai yang sifatnya semu. Tetapi damai shalom yang Tuhan berikan adalah shalom yang sifatnya kekal. Dalam kondisi apapun, ya, shalom itu tetap ada. Seperti dalam sebuah janji nikah, ya, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, ya. Itu yang Tuhan ingin sampaikan, shalom yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa dalam kondisi apapun, ya, relasi antara Allah dengan manusia, kita mengalami shalom, kita mengalami damai sejahtera. Ya, di saat kita mengalami terpuruk, di saat kita mengalami kesusahan, ya, di saat kita mengalami berkat Tuhan, ya, shalom itu tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera yang dimaksud bukan berarti damai hidup yang aman-aman saja, tetapi aman-aman saja tanpa tantangan. Akan tetapi bagaimana kita memelihara segala akal dan hati dalam melaksanakan tugas dari Allah, sehingga kita beroleh damai sejahtera darinya, ya. Jadi damai shalom yang Tuhan berikan adalah shalom di mana kita melaksanakan tugas Allah, melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah shalom, ya. Ketika kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketundukan kepada perintah Allah, maka shalom itu ada. Orang Israel memahami makna daripada shalom, ya. Sehingga di dalam imamat ada dualisme, ya, dua hal. Kalau mereka tunduk kepada Allah, maka berkat Tuhan turun, ya, dilimpahkan, dihindarkan dari sakit penyakit, dilimpahkan berkat tanah hidupnya, dilimpahkan keluar masuk mereka, buah kandungan mereka diberkati. Ketika mereka tunduk kepada Allah, shalom itu hadir. Tetapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, maka shalom itu diangkat dari mereka. Kutuk terjadi, sakit penyakit, hukuman terjadi, ya. Itu pemahaman shalom yang dimaknai oleh bangsa Israel, ya. Shalom berarti mengalami damai sejahtera Tuhan, ya. Damai sejahtera Allah yang melimpah dalam kehidupan setiap orang percaya. Lalu makna yang kedua, shalom dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dalam kondisi yang sehat, ya. Yesaya 57 ayat 19, aku menciptakan puji-pujian, damai sejahtera, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Aku akan menyembuhkan dia. Ayat ini jelas bahwa Tuhan menjanjikan kesehatan yang utuh meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Shalom tadi berbicara tentang kondisi secara jasmani, sehat rohani. Jadi shalom menjadi sebuah ukuran, menjadi sebuah standar orang ini sedang ada dalam kondisi rohani yang baik atau kondisi rohani yang jauh daripada Tuhan, ya. Itu shalom dalam konteks bangsa Israel, ya. Ketika bangsa Israel melanggar Tuhan, berarti mereka sedang jauh daripada Tuhan. Nah, memang tidak bisa menjadi sebuah kondisi ini tidak menjadi sebuah patokan bagi kita bahwa kalau kita mengalami sakit penyakit berarti kita sedang dikutuk, ya. Tidak selalu. Tetapi kita yang bisa memberikan mengukur secara pribadi dengan Tuhan, apakah
kondisi yang buruk dalam diri kita itu oleh karena kita jauh daripada Tuhan atau atau ada proses Tuhan, ya. Jadi kitalah yang bisa menjawab, kitalah yang bisa mengkoreksi diri apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi dalam pemahaman umum, shalom itu adalah kondisi di mana ketika ada berkat Tuhan turun atas hidup kita, diberi kesehatan senantiasa, diberikan sehat rohani, sehat jasmani. Ya. Nah, ini gambaran daripada shalom yang menerima kondisi yang sehat di dalam kehidupan kita. Lalu shalom yang ketiga adalah dimaknai beroleh keselamatan. Ya. Yesaya 41 ayat 3, Tuhan berfirman bahwa utusannya akan mengalahkan lawan-lawannya dan beroleh keselamatan dengan shalom melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Dalam Yesaya dilukiskan juga bagaimana orang yang hidup di antara Allah akan beroleh keamanan dan ketentraman. Tidak ada perpecahan atau perselisihan. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18. Ya. Kondisi aman, tentram, ya, saling rukun satu dengan yang lain, itulah shalom yang diharapkan, yang menjadi satu perintah Tuhan untuk bangsa Israel menciptakan shalom di mana mereka berada. Ya. Ada kerukunan, ada ketentraman, ya, di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan mendorong kita untuk menciptakan shalom di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kerukunan beragama, kerukunan antar ras, kerukunan di dalam rumah tangga, kerukunan di dalam masyarakat. Ya, itulah shalom, ya, keselamatan, keselamatan secara pribadi, keselamatan secara umum, ya, di mana kita dilindungi oleh Tuhan, kita mendapat perlindungan dari mara bahaya kecelakaan, lalu keamanan dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita. Itulah shalom, 3 makna shalom yang Tuhan rindukan. Nah, bagaimana cara menciptakan shalom itu? Ya. Tadi di dalam Yeremia 29 ayat 17 ada 2 cara menciptakan shalom. Yang pertama, mengusahakannya. Artinya usahakanlah. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya seek, ya, mencari. Ya, seek atau mengikhtiarkan. Ya. Meminta petunjuk, menanyakan, menuntut, berusaha. Ya. Artinya shalom itu bukan hanya Tuhan berikan secara langsung, tetapi ada usaha, ya, ada cara atau bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan shalom. Ya, misalnya kan shalom tadi artinya kesehatan, ya, menerima kesehatan. Ya, bukan hanya Tuhan memberikan kita sehat dari Tuhan, oh kita diberi sehat, tapi ada usaha-usaha daripada kita juga untuk menciptakan shalom yang artinya kesehatan. Ya, tentu kita harus berolahraga, makan makanan yang sehat, ya, tidak sembarangan. Itu menciptakan shalom bagi tubuh kita, ya, tubuh jasmani kita. Ada usaha atau menciptakan shalom dalam arti berkat Tuhan secara jasmani, maka kita harus bekerja, ya, kita harus berusaha. Ya. Kita bukan hanya menunggu rezeki itu datang, tetapi kita harus berusaha, bekerja, sehingga shalom bisa tercipta di dalam keluarga kita. Atau menciptakan shalom kerukunan dalam keluarga, dalam masyarakat, maka kita harus berelasi secara sosial dengan sikap tindakan yang bagaimana beretika dalam bersosialisasi dalam keluarga, dalam berkomunikasi, di dalam relasi dengan masyarakat. Itu cara menciptakan shalom di tengah-tengah masyarakat kita, lingkungan kita. Ada usaha, ada mengusahakannya. Ya. Lalu cara yang kedua di dalam Yeremia tadi
adalah berdoa. Ya. Cara menciptakan shalom yang kedua adalah berdoa kepada Allah sebagai sumber daripada shalom itu sendiri. Usahakan berdoalah kepada Allah untuk kota itu. Ya. Ketika kota mengalami kekacauan, ya, memang kita tidak mampu, ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan cara mengusahakan tadi, ya. Ada hal yang tidak bisa kita capai dengan cara mengusahakan shalom dengan kekuatan kita. Maka cara yang kedua adalah berdoa kepada Allah, ya. Misalnya dalam kondisi yang sudah carut marut, ya, dalam sebuah kehidupan kita tidak mampu lagi, maka kita harus menaikkan doa kepada Tuhan. Kita mengkoreksi diri kalau ada kesalahan, kita minta ampun dan minta shalom itu boleh hadir di tengah-tengah kita, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi kita, memberikan pertolongan atas kesalahan yang telah kita perbuat dan memperbaikinya, dan minta uluran tangan Tuhan menolong kita. Kita berdoa buat bangsa kita yang mengalami kondisi, ya, oleh karena COVID-19, kita terus-menerus berdoa, ya. Ketika ledakan gelombang kedua dari COVID, kita terus minta Tuhan bekerja, dan Tuhan boleh memakai pemerintah dengan mengadakan PPKM, ya, sehingga lewat kebijakan pemerintah akhirnya gelombang kedua bisa diatasi dengan baik, ya, turun sampai di tingkat 5% dari waktu itu 30%, ya. Luar biasa. Dan berita media sosial mengungkapkan kebijakan Jokowi dalam mengatasi pandemi itu menjadi acuan bagi negara-negara. Khususnya kemarin ini Jokowi berbicara di depan sidang PBB lewat virtual. Kemudian Jokowi diundang oleh Presiden Amerika Joe Biden untuk meminta saran bagaimana mengatasi pandemi, ya, pandemi COVID-19. Ya, kebijakan dari pemerintah kita, kebijakan yang lewat PPKM, yang dimana di situ politik juga bekerja, tapi kepemimpinan Jokowi yang Tuhan taruh atas sebagai wakil Tuhan, ya. Kita berdoa buat pemimpin kita sehingga ledakan kedua tidak tidak membuat negara ini kolaps, ya. Justru turun sampai 5%. Ya, kalau kita melihat sekarang ini Singapura justru sekarang mengalami ledakan gelombang ketiga, ya. Ada saya melihat kemarin rumah sakit mulai penuh lagi. Nah, kita bersyukur Indonesia, ya, boleh mengalami penurunan. Nah, itu adalah bagian daripada gereja berdoa, ya. Dan tangan Tuhan memakai pemerintah kita mengambil kebijakan-kebijakan supaya shalom di tengah-tengah bangsa kita bisa terjadi, pemulihan baik sisi kesehatan maupun kita terus berdoa juga pemulihan secara ekonomi, ya. Nah, jadi tadi dua hal, ya, untuk menciptakan shalom, mengusahakan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh belajar akan firman Tuhan ini untuk kita menciptakan shalom di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, dan di tengah-tengah bangsa kita, di kota kita, ya. Sehingga damai sejahtera Allah boleh hadir di setiap dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan membuat kita mengalami shalom dalam hidup kita masing-masing. Mulai goncang Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, juga mengenai perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai para pemimpin negeri ini Tuhan.
Tuhan, para menteri-menteri dan juga para aparat Tuhan yang ada di pemerintahan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan buat setiap para pemimpin bangsa. Murahan nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Bosian Tuhan sudah berjalan Tuhan, sudah 1 tahun Tuhan, kami bersyukur dan mengucapkan syukur atas semua yang Tuhan pimpin selama 1 tahun ini Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan, shalom dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Come on, Lordy people.